Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menakhrij hadis atau menelusuri hadis, menemukan hadis, boleh juga memastikan adanya hadis, keberadaan sebuah hadis menggunakan cara digital tapi online. Ingat, cara digital berarti kita butuh namanya perangkat digital, perangkat entah itu HP, entah itu laptop atau komputer, PC, boleh apa saja. Nah, tapi kali ini tidak harus menginstal, tidak menggunakan aplikasi yang diinstal seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan cara digital yang offline. Nah, sekarang karena online, berarti di samping kita butuh perangkat, kita juga butuh data atau butuh internet, jaringan internet. Kalau nggak ada internetnya nggak bisa. Karena ini tidak perlu aplikasi, hanya butuh modal data. Nah, memang sekarang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alhamdulillah para pengkaji hadis itu sudah banyak mencurahkan perhatiannya ke sana, ke ranah onlineisasi gitu ya, daringisasi takhrij. Atau sebaliknya mungkin para pemerhati bidang IT sudah banyak peduli terhadap kajian keagamaan seperti hadis khususnya, sehingga kajian takhrij hadis yang sangat penting ini bisa terbantu dengan sangat mudah, terfasilitasi dengan baik ya, secara online, bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama ada jaringannya dan ada sinyalnya. Juga tentunya ada perangkatnya karena manual menggunakan cara digital. Oke, siapkan saja browser. Di sini saya pakai browser yang simbolnya biru, warnanya merah, hijau, kuning, biru itu. Kalau disebut merek, kira-kira apa itu ya, Chrome gitu ya. Boleh pakai browser apa saja, cuma saya lebih nyaman pakai ini. Oke, sudah tampil di sini. Saya tunjukkan salah satunya. Ini menggunakan aplikasi, menggunakan platform Duror, Ad-Durar As-Saniyah. Ini apa namanya, Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Programnya namanya Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Ini programnya, proyeknya namanya itu. Kalau linknya Doror, DORAR.net ya, garis miring hadith, HADITH. Nah, klik ya atau enter, sudah muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman muka, halaman awal pencarian hadis. Ya, nanti judulnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Karena emang ini sebenarnya umum, tidak hanya seputar hadis ya. Tapi di sini nanti lebih dominan hadisnya. Ada juga nanti dari Islam Web ya. Nah, islamweb.net boleh. Nah, nanti di sini ada Mausu'at. Nah, kalau yang ini bisa di-download. Sebenarnya Dorar ini juga bisa di-download aplikasinya, meskipun nanti juga online. Tapi masing-masing ada kelebihan tentunya. Ini kelebihannya nanti datanya bisa melimpah ya. Ini juga sama sih, melimpah juga. Oke, kita lihat aja lah nanti perbedaan dari keduanya. Oke, kita pilih Mausu'at. Nah, Mausu'at artinya ensiklopedia. Nah, ini yang Mausu'at. Ini ada 3 yang bisa diunduh untuk diinstal di komputer kita. Yang pertama bernama Mausu'atul Fiqhil Islami. Program atau aplikasi ensiklopedia fikih, ensiklopedia fikih. Ini keterangannya, apa keistimewaannya, deskripsinya seperti apa, spesifikasinya. Ya, ada menampilkan secara tematik, menggunakan mind mapping dan sebagainya gitu. Data-datanya disampaikan pakai tabel, pakai apa. Nah, ini salah satu kelebihannya. Tahmil Barnamaj berarti unduh, silakan download. Ini fikih. Kemudian yang kedua ada program atau aplikasi Mausu'ah Tafasir wa Ulumul Quran. Berarti ini aplikasi tafsir dan ulumul Quran, bisa diunduh. Nah, kemudian yang terakhir yang kita pakai untuk menakhrij ya ini Barnamajul Hadits Syarif, yaitu program hadis syarif atau aplikasi hadis syarif. Tahmilul Barnamaj saya sudah unduh, tinggal diinstal aja nanti. Nah, ini bisa diakses kapanpun, tapi ini butuh jaringan juga. Tahmirul Barnamaj tinggal unduh. Nah, ini spesifikasinya sama ya, jadi disampaikan secara tematik juga iya,
kemudian datanya yang ditemukan itu disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihannya yang menggunakan Islam Web, nanti Mausu'ah al-Hadits Syarif gitu, Mausu'ah al-Hadits Syarif. Oke. Kalau lupa, googling saja, berarti tinggal Google ya. Nanti di Google cari aja misalnya al-Mausu'ah al-Hadithiyah gitu ya. Nah, nanti akan muncul insya Allah. Nah, ini pertama duror. Jadi ini yang direkomendasikan Google pertama itu duror kalau pakai Mausu'ah Hadithiyah. Ya mungkin karena namanya sama ya, tapi Islam Web tadi juga namanya Mausu'ah Hadithiyah juga ya, sebenarnya. Nah, duror lagi nah ini kalau pengen informasi bagaimana install aplikasi ini di HP, ini tinggal pilih aja, ada tutorial di YouTube juga. Udah banyak pokoknya tutorialnya, tinggal pilih saja. Ini App Store-nya ya bisa diunduh di HP masing-masing. Oke, untuk urusan googling saya kira tidak perlu dibuat tutorialnya karena Anda sudah jago banget. Sekarang kita langsung saja ngeklik di sini. Kita cari misalnya ya. Tadi ada apa namanya? Hadis yang bunyinya apa tadi? Mi'an wahid. Nah, misalnya kita temukan. Tadi di sini sudah langsung klik di sini ya di pembahasan ini. Nah, ini sudah muncul mi'an wahid. Ada deskripsi di sini. An-nata'ij akthar min berapa ini? 40.000. Proses pencarian membutuhkan waktu 0,024 detik bisaniyah. Nah, berarti butuh waktunya hanya nggak nyampe 1 detik. Ya, berarti karena kecepatan internetnya bagus di sini. Ya, ya sangat mendukung, makanya hanya 0,0 sekian detik sudah bisa menemukan 40.000 hadis yang menggunakan kata mi'an wahid. Cukup banyak, 40.000. Kitabnya aja nggak nyampe segitu. Nah, ini karena memang semua sumber disebutkan. Jadi kitab syarah nyebutin dimasukkan sini juga. Nah, itu yang bikin ini. Berarti setidaknya sudah ada di aplikasi ini sudah ada 40.000 kata kunci ini ditulis ya, dalam bidang hadis, baik itu syarahnya maupun kitab hadis primernya ataupun kitab hadis sekundernya atau yang lain-lain. Tapi yang jelas sudah gitu. Nah, ini data ringkasannya. Ya, al-bahats fi aksamil mauqif. Al-mausu'at. Nah, totalnya ada 52.483. Ya, ada di Mausu'ah Hadithiyah 35.402, di Mausu'ah Tarikhiyah berarti Mausu'ah sejarah, ensiklopedia sejarah menggunakan kata mi'an wahid itu ada 30.000. Ini berarti sumber sekunder semua ini ya, yang Mausu'ah Tarikhiyah, tafsir Al-Firaq. Mausu'ah tafsir, di kitab tafsir ternyata ada 2.546 yang mengutip kata ini, menggunakan kata ini. Kemudian Mausu'atul Firaq, di kitab-kitab Firaq, kitab-kitab firqah, kitab kalam, ilmu kalam, ilmu tentang perdebatan seputar akidah. Saya suka menyebutnya perdebatan saja biar agak sedikit beda dengan yang ilmu akidah. Sekte-sekte, ilmu tentang sekte-sekte keislaman. Ini ada menggunakan kata mi'an wahid itu ada 1.426. Berarti cukup populer kata ini. Sampai di tafsir pun ada 2.000, di sejarah apalagi sampai ada 3.086. Kemudian di sekte-sekte pun membahas tentang mi'an. Mi'an itu artinya usus. Usus satu. Membahas mi'an wahid berarti usus satu usus. Membahas tentang usus. Nah, usus ke akidah itu ngomongnya apa gitu. Karena emang di sini ngomongin al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'at. Jadi ngomongin mukmin kafir hubungannya dengan pola makan gitu. Nah, ini atau etika makan. Nah, jadi di masalah sekte-sekte yang biasa ngomongin mukmin kafir itu, nah ini topik tentang usus itu sampai dibahas 1.426 kali. Nah, yang terkutip di ini terindeks ya, terdeteksi oleh Durar. Mausu'ah fikih di fikih ada 1.300, cukup banyak juga. Gharibul hadis. Nah, berarti hadis-hadis yang yang menggunakan kata-kata gharib.
ya, kata-kata yang asing. Mi'an itu mungkin nggak banyak orang tahu, gitu ya. Nggak semua orang tahu lah. Artinya ini perlu ada penjelasan lebih lanjut, gitu ya. Apalagi mi'an wahid, makan menggunakan satu usus, nah itu kan sulit bagi kita untuk memahami. Makanya disebut gharibul hadis. Gharib, ya, agak muskil, agak sulit untuk dipahami. Butuh penalaran lebih panjang. Ada 1.300, ya. Kemudian di Mausu'ah Al-Aqdiyah, kitab-kitab akidah, ini dibedakan tadi firaq sama akidah. Biasanya pembahasannya kalau kita satu, ya. Setelah bahas akidah biasanya bahas sekte. Nah, kalau ini dibedakan memang. Karena memang akidah ini nggak ngomongin atau sebenarnya lebih tujuannya kepada pemantapan akidah, bukan pengenalan perbedaan sekte gitu. Oke, tapi di tema akidah ada 1.268, di tema akhlak ada 688. Karena emang ngomongin tema ini erat hubungannya dengan tema akhlak, akhlak makan. Tapi yang mengutip hadis ini ada 688 naskah. Kemudian Mausu'atul Adyan, kitab-kitab tentang agama, agama-agama, perbandingan agama. Itu ada 322. Karena emang ngomongin tadi perbedaan mukmin dan kafir, jadi ngomongin agama-agama. Mausu'atul Madzhab al-Fikriyah al-Mu'asirah, pemikiran-pemikiran kontemporer. Pemikiran-pemikiran kontemporer, madzhab-madzhab pemikiran kontemporer. Itu ada 282 ngomongin masalah usus dan makan. Ternyata tema makan itu selalu menarik, di mana-mana dibahas gitu. Ahadits muntasyirah la tasih. Ada banyak hadis yang tidak sahih tapi beredar luas di masyarakat. Ada 184. Jadi sudah kebayang betapa populernya hadis ini. Sampai semua bidang ilmu menyebutkan hadis ini bukan hanya sekali dua kali tapi ribuan kali. Paling sedikit 184 atau 200 paling sedikit. Ini di ahadits muntasyirah, sampai hadis-hadis yang beredar yang tidak sahih pun juga menyebut itu, saking populernya hadis tentang makan satu usus dan makan 7 usus, makan banyak usus gitu ya. Rakus. Oke. As-Safahat al-Mutajaddidah, ini di laman-laman ya, halaman-halaman di Duror ini, tapi sifatnya itu bukan kitab ya, yang selalu update gitu, yang selalu update misalnya ada orang nulis blog atau nulis artikel makalah gitu. Nah itu dibahas berapa kali ini, 672 kali, rinciannya ini 333 di Qiraat Ta'rif, makalah atau buhus, berarti di makalah-makalah ada 181, dan makalah-makalah lama itu ada 108. Kemudian di kitab-kitab kajian kritik, kajian kritis itu ada berapa ini, 50 ya, kira-kira itulah hasilnya. Nah, ini bisa kita cari ringkasannya. Oke. Nah, sekarang misalnya ini kita ambil mausu'ah hadisiyah. Berarti karena kita pengen menakhrij hadis, yang kita ambil ya hadisnya saja, yang di kitab hadis saja. Ini muncul sudah. Tertib benatai hasbar rawi. Kita urutkan berdasarkan rawi. Rawi berarti nanti di sini siapa? Di sini ada berdasarkan rawi. Berarti mana ini? Rawi Aba Ali ibnu Musa Ar-Ridho. Ini berdasarkan rawinya. Semuanya muncul dari rawi-rawi ini. Oh, tapi tadi ternyata hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan ya. Mi'an wahid ternyata muncul yang ahad wahid, wal ahadu juga muncul, ahad muncul. Nah, ini yang kurang spesifik berarti. Sebenarnya ada yang bisa kita cari yang spesifik. Sebentar. Nah, ini kita ambil lah ini. Cari settingannya di sini, al-bahsul mutaqaddim. Nah, ini ada cara spesifiknya. Ayu kalimah. Nah, ini karena kita pakai semua kata apapun yang masuk di sini itu bisa dicari. Nah, tapi kalau kita pakai jami'ul kalimat ya, berarti nanti yang menggunakan kata ini saja. Atau bahas mutabik, hanya yang menggunakan kata ini saja. Mi'an wahid. Selain ini nggak muncul. Oke, kita akan cari. Mi'an wahid. Nah,
Nah ini mi'an wahid, hanya mi'an wahid saja yang muncul. Ini kalau pendek itu belum tentu selesai ya, kadang ada diringkas tampilannya. Oke, rawinya Abu Hurairah, Ibnu Umar. Hasilnya berapa? Kita lihat ringkasannya. Nah, ini tarikh wafatil muhaddits ya, berarti tahun-tahun wafatnya muhaddits. Muhaddits di sini berarti seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Dan, sumber masdar sumbernya Sahih Bukhari. Nah, kitab syarah juga muncul ya, Fathul Bari. Makanya muhadditsnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian hukmul hadis fi isnadihi ini sudah ada hukum hadisnya, kualitasnya sudah enak. Fi isnadihi Musa bin Ubaidah wa huwa dhaif. Ingat kalau Anda ketemu kayak begini jangan langsung hadisnya dhaif. Kenapa? Datanya masih banyak di bawah. Ada di Sahih Bukhari hadis yang sama, sahih ya sudah. Sahih. Jadi sanad satu yang dhaif jangan sampai kemudian kita jadikan kesimpulan untuk menyatakan bahwa hadisnya dhaif. Nah, harus dibedakan antara hadis dhaif dan hadis yang sanadnya dhaif. Apalagi di sini datanya masih banyak sekali. Ada berapa halaman ini yang muncul ini? Ada 6 halaman. Ya, ada 6 halaman. Nah, sehingga banyak sekali. Ya, ini kalau ingin menyembunyikan syakalnya, tinggal klik taskilnya. Nah, ini mazid. Mazid ini berarti tampilkan lebih dari ini. Selanjutnya kalau di bahasa kita, tampilkan selanjutnya al-mazid. Nah, muncul lengkap. Oke, ini berdasarkan rawi tadi sudah ketemu ini hasil kalau menggunakan dorar.net, tinggal kita copy ya, seperti ini. Nah, ini sudah ketemu. Salin copy di kitab aslinya atau di makalah kita. Nah, jangan lupa referensi ini hanya mesin pencari sehingga Anda harus memastikan kembali di kitab aslinya. Berarti segeralah Anda cari di kitab Takhrij Mushkilil Atsar halaman 2021. Nah, ya, halaman 2021 cari hadis ini, nanti akan ketemu ada apa enggak, sama apa enggak gitu. Nah, kalau di sini misalnya kita cari berdasarkan muhadditsnya. Nah, Takhrij Mushkilil Atsar semua ya. Karena ini di bagian akhir tadi kita ambil yang nomor 1, halaman 1. Di halaman 1 nanti berarti akan muncul muhaddits yang babon Sahih Bukhari. Ya'kulul muslimu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu bi sab'ati am'am. Berarti Anda perlu, karena di sini masdarnya Sahih Bukhari, Anda perlu buka Sahih Bukhari. Nah, di sini meskipun sudah disediakan juga ya, Anda tinggal klik di sini. Nah, ini judul kitabnya, nomor kitabnya kalau di Mausu'ah Haditsiyah ini nomor 6216. Berarti ada ribuan kitab itu. Ini bisa diunduh ya. Kemudian buka kitabnya, ada nggak hadis ini di nomor 5396. Ingat sesuai dengan cetakan ini ya. Nah, tadi kan ini cetakan apa ini? Maktabah As-Salafiyah Kairo. Diterbit cetakan pertama tahun 1400 Hijriah. Muhakiknya Muhibbuddin Al-Khatib. Nah, jadi nomor yang ada di sini 5396 itu hanya sesuai dengan nomor yang ada di sini di cetakan ini. Cetakan lain belum tentu sama. Jadi kalau pakai cetakan Darul Hadis belum tentu sama dengan ini nomornya. Tapi setidaknya kita sudah tahu ya, ada di Sahih Bukhari di kira-kira di nomor sekian. Ingat juga di sini sudah ada warning, peringatan dari pengembang website ini bahwa al-ahkamu huna lil muhaddisin. Hukum-hukum hadis di sini sahih, la yasih. Nah ini la yasih. Ya, ingat itu al-ahkamu huna lil muhaddisin. Hukum-hukum hadis seperti tadi itu adalah ditetapkan oleh para muhaddis ya. Artinya ditetapkan oleh para ahli hadis. Bukan oleh pengembang ini, bukan oleh pengembang aplikasi ini, tetapi oleh para muhaddis itu sendiri, atau para muhakkik yang ahli hadis. Nanti ada yang
siapa yang meneliti. Nah, di situ sudah ada keterangannya nanti. Layasih misalnya. Kok bisa ini layasih? Dari Sahih Bukhari sendiri. Oh, masdarnya atau kitabnya ada di Tarikh Kabirnya, bukan di Sahih Bukhari-nya. Nah, gitu. Waqat takhtalifu hasba ijtihadatihim. Ingat bahwa hukum-hukum hadis itu nanti bisa saja berbeda. Nah, di sini sahih nomor 2 kok dhaif pada hadis sama persis atau bahkan maudhu. Boleh saja. Kenapa? Hasba ijtihadatihim. Kita harus ingat bahwa hukum hadis itu adalah ijtihadi dan ijtihad itu pasti berbeda-beda. Jadi nggak usah bingung, nggak usah mempermasalahkan perbedaan hukum hadis. Satu hadis ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ya biasa saja. Nah, dari dulu sudah begitu adanya. Satu hadis ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang penting itu enggak hujat menghujat. Oke, ini cara online. Ya, cara online kita dalam menakhrij hadis. Oke, semoga bermanfaat. Ya, nanti kita akan pelajari lagi. Mungkin ada cara lain lagi. Selanjutnya, kalau menggunakan HP atau Android, nanti Anda bisa cari di Google Play Store-nya, di sana ketik aja misalnya Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah atau langsung aja Ad-Durar gitu ya. Dorar, DORAR gitu ya. Atau islamweb.net itu nanti akan muncul di bagian awal Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah. Nah, itu klik itu install, itu kalau nggak salah berapa ratus mega gitu. Nggak nyampe lah, 50 lah. Ya, beberapa mega gitu. Nanti Anda klik di situ, install, sudah pelajari sendiri gampang. Bahasa Arab semua sih memang, tapi insya Allah bisa lah dipelajari. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.